Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Merdeka! Kali keberapa saya datang ke Kanjuruhan? Ketiga. Yang pertama bicara juga di tempat ini tentang Pancasila sama Wali Kota Malang sekarang. Nah, Bapak Ibu, bicara tentang radikalisme itu sesungguhnya harus bicara tentang agama, karena akarnya itu memang pemahaman yang subjektif terhadap agama. Maka sebetulnya kalau terjadi gerakan-gerakan radikal yang selama ini muncul, biasanya saya harus jujur saja mengatakan orang biasanya justru memprotek agama dari segala macam tuduhan. Itu saya kira tidak fair. Karena teroris itu tidak pernah belajar manifesto komunis, tidak pernah belajar buku-buku ideologi di luar ideologi agama. Meskipun terorisme itu bukan hanya orang beragama yang bikin, tetapi akhir-akhir ini dari kita belajar kasus ISIS sampai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia itu nuansa agamis. Nah, sebetulnya yang kita hadapi sekarang ini lebih bahaya ketimbang yang dihadapi pemerintah zaman Bung Karno. Karena kalau dulu gerakan-gerakan ideologi agama itu bersifat lokal, artinya sama-sama ekstrimnya penghayatan agama itu, tapi penghayatan yang lokal sifatnya. Yang sekarang ini menjadi penghayatan yang sifatnya transnasional. Maka sebetulnya kalau kita lihat genealogi gerakan radikal, baik itu melalui partai, artinya yang secara parlementer, maupun gerakan-gerakan yang di luar sistem. Jadi artinya di luar sistem politik, misalnya HTI itu kan nggak masuk dalam kepartaian. Itu sesungguhnya lebih bahaya, karena ketika organisasinya pun dibubarkan, kita tidak bisa mendeteksi arah mereka itu kemana. Dan salah satu yang menjadi incaran mereka adalah dunia pendidikan. Makanya pemerintah sekarang ini kan sangat sibuk membersihkan, bersih diri dari unsur-unsur radikal di semua lini kekuasaan. Sampai sekarang ini belum tuntas, tentu tugas yang berat. Dan rasanya menjadi amat berat lagi ketika kepemimpinan presiden kan cuma 5 tahun kepemimpinannya. Nanti pada periode berikutnya lagi kita bertarung dengan segala macam bargaining position di bidang politik. Dan dimanapun juga kelompok-kelompok keras itu sebetulnya selalu bermain di tengah-tengah negara ini sedang tidak stabil. Misalnya jangan di Indonesia, di Australia saja, kelompok-kelompok radikal itu justru biasanya masuk lewat partai oposisi karena untuk mendulang suara. Nah, ketika mereka sudah masuk, partai oposisi yang didukung ini menang, dia tentu terjadi bargaining position, bagi-bagi kekuasaan. Biasanya ketika kasusnya sudah meledak, gerakan radikal itu sudah menancap di mana-mana, baru kita bingung. Nah, karena itu kita belajar dulu dari negara Islam Irak dan Suriah yang baru bubar kemarin. Tapi tidak ada pembunuhan yang lebih besar daripada pembunuhan yang dilakukan oleh ISIS. Hanya dalam waktu mulai 2014 sampai bubar tahun kemarin, itu korbannya luar biasa, mengerikan sekali. Dan kenapa kita menjadi tertarik, kita menjadi lebih permisif ketika gerakan itu memakai baju agama? Karena terkait dengan kita. Itu saya kira lebih sulit. Makanya ketika kasus pengibaran bendera tauhid itu kan menjadi sangat dilematis. Karena mau ditolak itu bunyinya la ilaha illallah, dan itu sesuatu yang paling sakral dalam kehidupan umat Islam. Tapi enggak ditolak itu kok, itu terkait dengan partai tertentu, terkait dengan gerakan politik radikal tertentu. Karuan kalau palu warit itu kan jelas, itu gampang nolaknya. Tapi kalau benderanya yang berbunyi syahadat itu kan sulit.
Padahal sebetulnya saya pernah diskusi panjang dengan Pak Ali Maskan Musa. Sebetulnya dilihat dari bentuk kod huruf Arabnya itu sudah kelihatan bahwa bendera ISIS itu bentuknya seperti itu, kod Arabnya itu. Nah tapi orang awam kita bagaimana bisa membedakan? Bunyinya sama-sama la ilaha illallah, terus di bawahnya ada stempelnya Nabi Muhammad, Allah, Rasul Muhammad, itu bendera ISIS. Nah mensosialisasikan ini di kalangan kampus, di kalangan SMA, anak-anak sekolah itu juga tidak mudah. Kalau nanti yang mensosialisasikan itu bukan ustadz, dipikir kita masuk wilayah yang bukan wilayahnya. Tapi kalau mensosialisasikan itu ustadz, terus screeningnya seperti apa, kan sulit juga. Nah makanya saya suka sekali kalau tadi Pak Wayan bicara tentang garis-garis besar haluan ideologi. Karena kita itu perlu harus ada patronnya. Kalau tidak, ideologi negara Pancasila itu gampang ditarik ke kanan, ke kiri, gampang sekali. Perhatikan beberapa saat yang lalu ketika HTI dibubarkan pemerintah, itu kan banyak sekali orang-orang yang justru membela di Mahkamah Konstitusi, meskipun alasannya yang dibela itu hak hidupnya dan sebagainya. Tetapi dia tidak sadar bahwa ketika sebuah ideologi itu sudah tertancap di pikiran seseorang, itu mengurainya tidak mudah. Dan tidak mudahnya karena apa? Tambah tidak mudah lagi karena berurusan dengan sensitivitas masalah keagamaan. Tetapi begitu HTI sudah bubar, meskipun sekarang juga ditumpangi oleh kepentingan politik tertentu kan, makanya banyak partai besar yang membela kan. Padahal saya yakin ya partai itu juga nggak setuju dengan ideologi sempit begitu kan. Tetapi yang terjadi apa setelah itu dibubarkan? Sekarang ini ada gerakan-gerakan yang saya amati masih menumpangi Pancasila. Karena tidak mungkin lagi melawan Pancasila, secara hukum kan sudah dibubarkan. Gerakan-gerakan itu misalnya apa sekarang? Misalnya mencoba mereinterpretasikan Pancasila. Satu contoh ya, ada tayangan di YouTube dan itu liar sekali, viral di mana-mana. Jangan ngajari Pancasila karena istilah hikmat kebijaksanaan itu maknanya umat Islam yang hanya tahu. Tentu Islam versinya dia, bukan Islam dalam pengertian agama, Islam versinya dia. Karena kata hikmat itu bahasa Arab, dan hikmat kebijaksanaan itu kenapa digabung? Karena di situ kebijaksanaan dimaksud adalah kebijaksanaan dalam tuntunan hikmat. Yang hikmat itu adalah hikmah dalam pengertian Islam. Nah kalau argumentasi seperti itu bagi orang awam kan langsung ya saja kan. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika bahasa Indonesia menyerap bahasa Arab, menyerap bahasa Sanskerta, menyerap bahasa Latin, menyerap bahasa Yunani, apakah itu maknanya harus makna yang diberikan oleh bahasa semula? Kan ya tidak. Misalnya memang hikmat itu bahasa Arab, tapi Arab kan tidak identik dengan pengertian Islam semuanya. Di negara Arab tidak hanya ada orang Islam, bahkan sebelum zaman Islam ada orang-orang Kristen yang sudah berbahasa Arab 600 tahun sebelum kedatangan Islam. Bahasa Arab hikmah sendiri juga menyerap bahasa Ibrani yang lebih tua, yaitu hokmah. Kalau dikaitkan bahwa kebijaksanaan yang dimaksud dengan Pancasila itu adalah hikmat, kata wicaksana itu berasal dari agama Hindu. Kata bijaksana bahasa Indonesia itu kan berasal dari istilah Sanskrit wicaksana. Tapi Pak Wayan tidak pernah mengklaim itu miliknya orang Hindu. Enggak, itu bahasa Indonesia itu loh. Bener lah. Begitu juga kalau misalnya diurai satu persatu, itu kita jadi repot sendiri loh. Misalnya ya, ada yang mengklaim bahwa yang esa itu hanya miliknya agama tertentu. Terus saya bilang, marilah kita belajar etimologi sekarang. Ketuhanan yang Maha Esa itu bahasa Arabnya mana? Tidak ada. Bahasa Yunaninya mana? Kalau Kristen bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Islam bahasa Arab mana? Arabnya nggak ada, Ibraninya satu pun nggak ada, Yunaninya satu pun nggak ada. Malah ada di situ bahasa Sanskerta, Maha. Makanya kan ada Maha Barat, Maha. Pak
Pak Wayan yang berhak itu kan sebetulnya. Ketuhanan itu asli Indonesia itu. Tidak ada nama Arabnya, tidak ada nuansa Islamnya, tidak ada nuansa Kristennya. Esa. Lah esa itu bahasa Austronesia kuno. Asa, dua, telu, itu orang Dayak ngomong begitu, orang Rote ngomong begitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan tafsir agama tertentu. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sila yang memayungi semua keyakinan agama di Indonesia. Tidak menafsir menurut tauhid Islam, tidak menafsir menurut Brahman Widya Hindu, tidak menafsir menurut teologi Kristiani, tidak. Kalau Anda membaca teks-teks kuno, nah betulan banyak orang sejarah di sini ya. Sebetulnya sekarang ini baru rame-rame salam lintas agama, ya kan? Sebetulnya abad ke-8 Masehi ini Pramajapahit, naskah Sunda kuno, namanya Siska Kanda Engkarsian. Itu Hindu datang welcome, Buddha datang welcome, tetapi direfleksikan ulang dalam kebudayaan Nusantara. Karena berlaku prinsip desa mawa cara negara mawa tata, desa kala patra kata orang Bali. Jadi orang Hindu datang ke Indonesia pun ya bernuansa Nusantara, bukan bernuansa India. Orang Islam datang ke Indonesia mestinya juga bercita rasa Nusantara, bukan Arab. Kristennya pun jangan lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi, kan itu kan semestinya. Maka kemudian dalam naskah Siska Kanda Engkarsian itu semua diberi salam. Ongkara nama Siwa yang jelas Hindu, sembah ring hulun sang panca tata gata jelas Buddha. Puncak dari permenungan itu secara filsafat ketuhanan muncul di buku Kakawin Sota Soma. Jadi Kakawin Sota Soma itu jelas merupakan prestasi multikulturalisme pertama di dunia sebelum istilah multikulturalisme sekarang kita sukai di kampus-kampus. Bagaimana tidak? Bayangkan tahun 1360-an itu Arab dan Eropa lagi apa, saudara? Perang salib di sana. Sama-sama primitifnya. Yang Kristen membunuh, Islam satunya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bunuh-membunuh, masa agama seperti itu? Di Nusantara sudah ada kesadaran tentang transcendental unity of religion. Mangka jinatwa lawan siwa tatwa tunggal. Esensi dari jina dan esensi daripada siwa itu tunggal. Binika tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Tanhana dharma mangrua, tidak ada kebenaran yang mendua. Multikulturalisme semacam ini di dunia Eropa baru disadari ketika perpecahan antara Belanda dan Belgia. Sama-sama bersimbol Kristennya, satunya Protestan, satunya Katolik, pecah karena agama. Baru satu namanya Ernest Renan. Ini buku pinternya kaum nasionalis pasti membaca itu. What is a nation? Apakah bangsa itu? Dia mengatakan satunya agama tidak bisa menjadi faktor kokoh berdirinya sebuah negara. Setelah belajar perpecahan Belanda Belgia, ketika pendeta-pendeta Siwa Buddha mendukung Ken Arok, kenapa dia mendukung Ken Arok melawan Raja Dandang Gendis? Alasannya bukan karena Ken Arok agamanya B, Dandang Gendis agamanya C, tidak. Karena besarlah kesengsaraan rakyat yang diakibatkan oleh pemerintahan sang raja. Maka para pendeta itu mendukung Ken Arok. Jadi artinya apa? Terlepas daripada itu ada unsur legendanya, tapi yang jelas bahwa agama tidak pernah genit menjadi isu yang dijual untuk kepentingan politik, kecuali era primitif sekarang ini. Ini era primitif sebetulnya. Primitisme di dunia modern sekarang ini, bahkan agama-agama primitif di era postmodern. Apa yang terjadi? Suriah hancur. Karena apa? Isu agama.
Sangat gampang, dan itu sebetulnya ada kekuatan kapitalis global yang juga bermain di sana. Lalu banyak orang mengatakan ISIS bentukan Zionis Inggris dan Amerika Serikat. Ya ada hubungan dengan kepentingan kapitalis itu memang iya, tapi nggak dibentuk langsung. Itu kan take and give tuh, sama-sama punya kepentingan. Maka berita ini dibantah oleh seorang politisi senior Jordania, yaitu At-Tamimi. ISIS bukan bentukan Amerika. Sekalipun Amerika berkepentingan dengan munculnya konflik-konflik di kawasan Timur Tengah. Karena apa berkepentingan? Bayangkan sekarang, Amerika ini aktor yang menjatuhkan Saddam Hussein zamannya Bush senior. Katanya Saddam Hussein membangun nuklir, sampai Irak itu hancur lebur jadi debu, tidak ada buktinya. Tapi anehnya, begitu Saddam sudah runtuh, yang diangkat ini adalah kelompok politik yang kebetulan aliran agamanya beda dengan Saddam. Dari dominasi kaum Sunni menjadi didominasi kaum Syiah, rame. Akhirnya dulu yang namanya Usama bin Laden, yang tidak lain dia itu adalah anak manisnya Amerika sebelum runtuhnya Uni Soviet. Nah, ini kan kepentingan kapitalis global dan kepentingan fundamentalisme agama bersekutu. Apa namanya Amerika maunya? Amerika mengalahkan musuh bebuyutannya yaitu komunis. Apa kepentingannya Usama bin Laden? Menjaga batas-batas kehormatan wilayah Islam. Klop ketemu taktis. Begitu Soviet sudah runtuh, Amerika tidak punya lawan lagi yang bisa dijadikan kambing hitam. Kemudian muncul latar belakang politik internasional, yaitu saat Perang Dingin, di mana Usama bin Laden ketemu taktis dengan Amerika, sama-sama memerangi komunis. Tapi memeranginya komunis bagi Usama dan bagi Amerika itu lain. Satu, alasan ideologis, musuh politik ideologis. Bagi satunya, ya alasan agama. Tapi ketemu taktis, yang penting Soviet kalah. Begitu Soviet sudah kalah, apa yang terjadi? Anak macan itu sudah sebesar bapaknya. Akhirnya meledaklah peristiwa WTC 11 September 2001. Saat itu banyak orang yang ngomong kayak saya begini itu nggak terlalu berani. Saya berani udah nggak punya apa-apa, apanya yang ditakuti apanya juga. Diwawancarai saya di majalah Tempo, sindroma perang salib pada saat perang Afghanistan. Saya jelas-jelas, kita nggak usah lah masing-masing orang mengatakan ini bukan agama, ini nggak ada hubungannya dengan, ada hubungannya dengan agama. Hanya agama yang dimaknai secara salah, kan gitu kan? Kan lebih baik begitu ketimbang kita nuduh-nuduh yang lain. Ibarat orang sakit itu mudahnya penyembuhan ya apabila dia sadar kalau sakit. Nah kalau orang sakit merasa sehat, bagaimana menyembuhkannya? Kan sulit. Ini sebetulnya dampak dari pemahaman keagamaan yang ekstrim dan runtuhnya rezim komunis, yaitu Uni Soviet. Maka anak macan itu sudah berani ngelawan bapaknya sendiri. Maka kemudian Amerika butuh cara baru, divide et impera, cara baru, yaitu menulis buku yang terkenal sekali sebagai corongnya kepentingan kapitalis, yaitu buku dari Samuel P. Huntington yang berjudul The Clash of Civilization. Terjemahan bahasa Arabnya beredar di Kairo, Saddamul Hadarat, benturan peradaban. Nah, dia itu punya teorinya rasis sekali. Pasca Perang Dingin, musuhnya dunia barat itu adalah Islam. Gitu. Ini sebetulnya gantinya komunis untuk bisa Amerika itu tetap bisa jadi
pengatur lalu lintasnya dunia. Nah, justru karena munculnya divide impera gaya baru ini, muncul kelompok-kelompok fundamentalisme agama yang seolah-olah memang dipancing untuk keluar, ditanggapi dengan yang namanya gerakan Al-Qaeda. Setelah Al-Qaeda, kemudian kepalanya Al-Qaeda cabangnya Baghdad, Abu Bakar al-Baghdadi mendirikan ISIS. Sebab kalau Al-Qaeda itu tidak dalam bentuk negara, tetapi ISIS sudah dalam bentuk negara, mendirikan negara di wilayah teritorinya negara yang sudah ada, yaitu Irak dan Syria. Kenapa? Karena Syria sudah hancur, Irak sudah hancur. Maka sekarang pasca ISIS ini bubar, kemana arahnya mereka? Salah satunya Indonesia, negara kepulauan yang sangat rawan. Kalau dia tidak bisa ngurus visa lewat bandara, pesawat terbang, ya Indonesia kan negara kepulauan, maka diperlukan militer yang kuat, angkatan laut yang kuat. Kalau tidak, sangat mudah mereka masuk Mindanao, Filipina Selatan, atau dari Thailand Selatan, karena laut kita nggak terjaga. Dan pada saat pemerintahan Pak SBY ini minta maaf, tidak ada dusta di antara kita. Itu pendekatan yang namanya pendekatan keamanan, itu membuat dia harus tidak boleh ada musuh, zero enemy. Yang penting 5 tahun aman, 5 tahun aman. Akibatnya apa? Kongres Internasional Khilafah bisa dilaksanakan 2 kali di Indonesia, disiarkan oleh TVRI, bayangkan. Ini luar biasa. Waktu itu saya tidak bisa melawan bersama teman-teman. Kita cuma ada gerakan Pancasila kembali. Saya diwawancari lewat SCTV. Saya bicara Pancasila mulai dilupakan. Muncul kemudian MPR bikin 4 pilar, itu saya salah seorang narasumbernya. Ini apa? Memang harus ada gerakan-gerakan yang tidak normal ketika negara ini tidak normal. Tapi puji syukur sekarang sudah mulai normal lagi. Terus saya dipanggil lagi sama Pak Wayan, sahabat penderitaan. Dia selalu ngomong seiman dengan saya. Saya juga merasa seiman dengan beliau, tapi lain agama. Belajar dari kasus ini, maka kita mesti hati-hati dengan kita ya. Yang namanya ISIS itu bisa sangat kuat bercokol di Suriah karena apa? Karena banyaknya ormas-ormas keagamaan, banyak faksi-faksi politik, garis keras agama, yang satu sama lain itu juga agendanya masing-masing beda. Coba duduk saja, ormas A, ormas B, ormas C, nanti kan rebutan. Artinya apa? Agama itu dijadikan kedok. Untuk apa? Ya, minyak untuk menyalakan api supaya terus berkobar-kobar. Sebab orang tidak berani membunuh atas nama Soekarno, orang tidak berani membunuh atas nama Pancasila. Hanya ideologi agama yang bisa mencuci otak orang sampai bisa membunuh dengan tersenyum karena agama. Penyakit ini yang seharusnya dibasmi dulu. Makanya dengan pendidikan yang berbasis multikulturalisme, kedepannya ya, pelajaran agama silakan ada, tapi tekanannya jangan pada aku dan yang lain, jangan. Karena agama itu kan kasusnya bukan sekedar ortodoksi ya, kebenaran ajaran. Kalau kebenaran ajaran dia masing-masing punya kebenaran. Benar bagi saya belum tentu benar bagi orang lain. Tapi yang kedua masih ada wilayah yang netral, yaitu wilayah akhlakul karimah. Orang Yunani menyebutnya sebagai ortopraksia, jalan hidup yang lurus. Jalan hidup yang lurus itu apa? Setiap agama itu kan punya cita damai. Apa salamnya juga hampir-hampir sama. Shalom artinya damai, salam artinya damai, santi artinya damai, sancai artinya damai, rahayu lebih daripada damai, cantik dan damai. Itu luar biasa. Nah, tapi implementasinya seperti apa? Karena apa? Cita rasa kebaikan secara moral itu karena terhalang baju kita berbeda. Itulah yang disebut kebenaran ortodoksia.
akidah atau apa. Setiap orang kan punya masing-masing. Baru yang ketiga itu bagaimana mengimplementasikan kedua kriteria kebenaran dalam konteks hidup masyarakat kita yang majemuk. Amerika yang di Irak mengangkat orang-orang Syiah untuk melawan Sunni. Sunninya marah, digerakkan, muncullah ISIS. Sebaliknya di Syria justru Amerika pro Syiah untuk melawan Sunni. Ini kalau nggak logika kepentingan kapitalisme nggak mungkin ada. Karena itu sadarlah orang-orang beragama, kita sedang diadu domba oleh kekuatan yang sebetulnya itu kekuatan manusia-manusia serakah yang menghalalkan segala cara. Nah, sekarang masuk ke dalam tahap pembahasan ideologis. Khilafah itu sistem, khalifah itu pemimpin. Khilafah dalam sistem HTI yang sekarang sudah dibubarkan itu, negara absolut dan pemerintahan autokratis. Pendukung khilafah suka mengutip dan mengulang-ulang misalnya kisah toleransi Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjamin orang-orang Kristiani di Yerusalem, di Mesir, ya, terhadap hak-hak kaum minoritas. Itu baik. Tetapi harus dilihat, Sayyidina Umar itu orang yang sangat adil. Sampai-sampai ketika dia menaklukkan kota Yerusalem, patriark gereja ortodoks namanya Sophronius itu memberikan kunci kota Yerusalem kepada beliau. Tiba waktu sholat, sang Amirul Mukminin itu dipersilakan sholat ke dalam gereja. Tetapi beliau tidak mau. Nanti kalau saya sholat di sini, orang-orang para prajurit saya, tentara saya itu nganggep kalau tempat ini pernah dibuat sholat oleh Sayyidina Umar, punya nilai historis, nanti gerejamu dirampas. Tunjukkanlah tempat di mana dulu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman membangun masjid. Ditunjukkan lokasi Haram Asy-Syarif atau Masjidil Aqsa itu, yang waktu itu masih berupa reruntuhan. Kan gitu kan? Tetapi ketika Khalifah Al-Hakim, tidak satu pun gereja dibiarkan berdiri, semua rata menjadi tanah. Hanya karena provokasi agama selama kira-kira 3 malam saja. Itu tahun 1000, zamannya dinasti Fatimiyah. Tidak ada satu rumah ibadah non-muslim yang berdiri di kota suci Yerusalem dan sekitarnya. Nah, kadang-kadang logika kaum fundamentalis itu milah-milah, ini yang cocok diambil, tidak cocok dibuang, terus membayangkan citra ideal itu cuma ada di agamanya, tidak ada pada agama orang lain. Marilah kita belajar jujur. Brengsek itu adalah brengsek sekalipun itu ada terjadi di agama kita. Mutiara tetap mutiara itu sekalipun terjadi di agama lain. Nah, kalau kita sudah tidak mau jujur dengan ini, terus agama itu ngajarin apa lagi? Kan itu kan? Agama itu supaya orang menjadi baik. Masa kok jadi malah ekstrim, malah kejem, ya itu ada something wrong dengan agama kita masing-masing. Maka kalau di zaman Bung Karno, Pancasila itu lahir di tengah-tengah perang dingin antara kapitalisme dan kolonialisme. Kolonialisme itu adalah kampionnya adalah Amerika Serikat dan komunisme Uni Soviet. Dunia waktu itu mengkutub Pancasila muncul di tengah-tengah itu sebagai hawker of tracking dari Declaration of Independence of America dan Manifesto Komunis. Pancasila itu di atas deklarasi kemerdekaan Amerika. Itu saripatinya Pancasila yang harus diterjemahkan sekarang. Bukan saudara ngutak-atik istilah kebijaksanaan, istilah Maha Esa, bukan itu. Tapi bagaimana implementasinya secara hukum, secara budaya. Kalau kita belajar agama, yang ditekankan adalah multikulturalisme. Bagaimana hormat dan sikap respek kita terhadap perbedaan. Kan seperti itu. Tapi kalau sekarang ini boleh dikatakan dengan era sekarang ini yang namanya kapitalisme kolonialisme itu sudah berganti baju. Neokolonialisme kapitalisme. Yang sekarang ini, kalau dulu kapitalisme beranak kolonialisme karena membutuhkan koloni-koloni di negeri jajahan.
maka imperialisme menguasai yang dijajah. Sekarang tidak perlu harus pergi ke daerah-daerah tentu membangun koloni, cukup mengganti undang-undangnya saja supaya ramah terhadap kapitalisme. Maka ketika Soeharto menjadi presiden, undang-undang yang pertama diterbitkan undang-undang penanaman modal asing, karena incarannya Papua. Kan yang terjadi dan membalik begini kan tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Lebih-lebih dengan munculnya gerakan ideologi transnasional, ini benar-benar harus kita sikapi. Kemudian sistem yang dilakukan, saya yakin betul bahwa sistem yang terbaik hanya Pancasila, tidak ada yang lain. Karena di negara-negara yang posisinya berdasarkan agama itu tergantung sultannya. Kalau sultannya tasamuh, sultannya toleran, ya hasilnya baik, Sayyidina Umar. Tapi begitu sultannya atau rajanya gila kayak Khalifah Hakim, nah sekarang yang menjamin siapa? Tidak ada equality before the law, tidak ada kesamaan di bidang hukum. Karena kalau menjadi negara agama, agama penguasa harus mendominasi agama rakyat yang tidak resmi. Itu yang terjadi. Makanya perhatikan hilangnya Bhinneka Tunggal Ika dalam bina negara setelah Majapahit. Orang Jawa sendiri itu dalam kenangan lokalnya akan kejayaan Nusantara kedua itu menyebut sirna ilang tertaning bumi. Sirna itu hilang, sirna hilang ya hilang, tertaning bumi yaitu kesejahteraan di dunia. Sampai Baban Demak yang berciri khas Muslim pun menyebut nir ilang tertaning jagat. Nir itu tidak ada, ilang, hilang, tertaning jagat, kesejahteraan dunia. Pararaton pun memberikan angka yang sama ketika menulis Sunya Nora juga ning wong. Angkanya 1400, entah itu dimaknai runtuhnya Majapahit atau jatuhnya Kertabumi. Tapi hilangnya Bhinneka Tunggal Ika itu membuat Nusantara kacau balau, mengalami goro-goro. Pasca Majapahit, Demak adalah kesultanan Islam. Pajang, Mataram, Ternate, Tiduri terpecah-pecah karena tidak ada unsur pemersatu lagi. Artinya apa? Agama tidak membuat nilai-nilai etosnya itu bisa mengikat semua orang. Karena apa? Ketika saya sebagai seorang misalnya Kristen atau seorang Muslim atau seorang Hindu, saya cenderung memahami agama orang dari tafsiran saya kan? Saya bisa toleran, tapi toleran dalam pengertian via negativa. Sing bener Pak, aku kan itu kan. Lah itu loh. Tapi kalau sistem itu yang mengatur kita tidak ada, karena bukan orang yang menentukan, tapi sistemnya. Maka diperlukan yang namanya garis-garis besar haluan ideologi. Sebaik-baik sistem teokrasi yang ditawarkan selalu mengandung kelemahan, karena klaim kebenaran agama penguasa mensubordinasikan agama-agama lain di bawah agama penguasa, sehingga kedudukan warga negara tidak setara. Perhatikan, ketika Declaration of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, kenapa Arab Saudi menolak deklarasi itu? Kenapa Iran menolak deklarasi itu? Tapi negara-negara lain kayak India yang lain tidak keberatan. Indonesia tidak keberatan karena apa? Karena tafsir agama mendominasi tafsir kebangsaan. Karena di pasal 18 Deklarasi Umum Bangsa-Bangsa itu disebutkan kebebasan beragama juga kebebasan untuk memilih agama dan berpindah agama. Ini dianggap tidak cocok dengan tafsiran kelompok-kelompok fundamentalis. Saya ngomong begini jujur, sejujur-jujurnya saya. Ketika orang mengatakan ini isu kristenisasi, ini isu islamisasi, ini isu hinduisasi, lah orang milih kan ya boleh-boleh saja. Kalau ngomong isu islamisasi, ya sebetulnya yang terjadi. Hindu juga dulunya Hindu mayoritas, kemudian ganti Islam. Nah sekarang ada orang-orang Kristen yang senting juga, punya gambaran-gambaran sifatnya sepihak.
itu penyakit sosial kita yang sesungguhnya harus kita hadapi. Maka negara harus mengambil jarak dari agama. Bukan berarti negara tidak didasarkan atas agama, tidak. Didasarkan atas nilai-nilai ketuhanan semua agama. Makanya di dalam kakawin negara kertagama itu disebut Sri Parwata Raja Dewa, yang tidak lain bukan Siwa, bukan Buddha, tapi mengandung unsur Siwa, unsur Buddha, dan unsur-unsur lain karena ketuhanan itu sifatnya universal. Gitu. Tapi artinya bahwa setiap agama itu sejauh menyentuh aspek-aspek sosial, itu yang mengandung simbol-simbol sosial kan? Beduk kan nggak ada di Arab, nyatanya ada di sini. Nggak ada keberatan, sudah biasa. Ya kan? Baju koko, ini kan sebetulnya bukan baju Islam, itu baju Cina berkancing dua itu. Di sini disebut baju Muslim. Ya kan? Di negara Arab masih ada baju koko, nggak ada. Begitu juga orang Kristen di Barat pakai organ, piano, aslinya nggak ada. Begitu saya beragama secara Timur Tengah, dianggap saya agamanya tidak jelas. Wah, Kristen kok ada Kristen ortodok, loh itu aslinya kok malah dianggap gak jelas gimana? Itu aslinya ya memang yang ortodok itu. Kristen kok ngaji, Pak? Yang ngaji bukannya Kristen, Yahudi juga ngaji. Islam baru abad ke-7 itu budaya. Sebetulnya dalam konteks budaya masing-masing. Maka sebetulnya kalau mau menjadi seorang Islam, kata Bung Karno, jadilah orang Islam yang Indonesia. Kalau mau jadi orang Kristen, jangan jadi Yahudi, tidak perlu jadi Yahudi, jadilah orang Kristen yang Indonesia. Seburuk-buruk sistem demokrasi, kelemahannya lebih terletak pada penegakannya, sedangkan asas-asasnya relatif lebih universal. Nah, khalifah dalam sistem khilafah HTI itu identik dengan negara. Anda bisa saya tunjukkan literaturnya supaya dibaca. Khilafah ala Hizbut Tahrir yang mengidentikan sang khalifah pemimpinnya dengan negara itu sendiri. Khalifah adalah negara. Nah, ini kan mirip dengan itu Henry ke-8 atau berapa itu. Negara adalah aku. Karena apa? Sang khalifah juga menjadi representasi seluruh kekuatan dan fungsi negara. Dan sudah benar kalau pemerintah akhirnya bertindak tegas terhadap HTI, karena di dalam putusan dalam sidang-sidang mereka itu jelas ada ungkapan bahwa Pancasila adalah falsafah kafir yang tidak sesuai dengan Islam. Al-Bansasila falsafah kufur la tatafik ma'al Islam. Pancasila itu falsafah kufur yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Maka jangan ragu-ragu lagi. Kalau ada ormas, kalau ada gerakan-gerakan masyarakat yang itu menjurus kepada meragukan jalan Pancasila, negara harus hadir. Jangan sampai terlambat seperti 10 tahun pemerintahan Pak SBY. Karena apa? Tadi sudah disinggung oleh Pak Rektor. Dalam world of view kelompok-kelompok radikal ini, dunia itu terdiri hanya dua kutub. Kutub yang disebut Darul Islam, kelompok Islam, dan Darul Harb, kelompok perang. Tidak ada tengah-tengah, tidak ada. Pokoknya saya dengan orang lain. Padahal kalau Anda mendengar apa yang tadi saya sebutkan ketika Sayyidina Umar datang ke Yerusalem, kuncinya diserahkan oleh pemimpin gereja ortodoks Sophronius, itu kan menunjukkan bukan hal yang hitam putih. Ketika Bapak Senuda, pemimpin gereja ortodoks tahun 2012 itu meninggal, yang menangisi bukan hanya orang Kristen karena sudah menjadi simbol daripada rakyat Mesir yang sebenarnya. Bung Karno mengalami pergulatan batin ketika menandatangani vonis matinya Kartosuwiryo. Karena apa? Sekalipun Kartosuwiryo itu jelas terbukti makar terhadap Pancasila, tapi jerih payahnya masih ada untuk negeri ini. Dia itu teman diskusinya Bung Karno sejak kecil, sama-sama diajar oleh Pak Cokro Aminoto. Sering dia berdebat ketika masih mahasiswa.
Tapi begitu Kartosuryo menyatakan diri negara Islam Indonesia dan dia berani makar terhadap pemerintah, S. Parman itu datang menyodorkan surat yang harus ditandatangani Bung Karno. Kembalilah setelah maghrib. Bung Karno sempat membuang berkali-kali naskah itu. Karena apa? Dia harus berhadapan dengan sahabatnya sendiri. Begitu dia sembahyang maghrib, dia mendapatkan keteguhan kembali untuk bersikap mengutamakan negara bahkan di atas sahabatnya sendiri. Bismillah ditandatangani. Sebentar lagi Kartosuryo ditembak. Nah, masa kita mau menyerahkan negeri ini kepada orang yang sama sekali tidak pernah melakukan kristalisasi keringat atau berdarah-darah untuk kemerdekaan bangsa ini? Khalifahnya pun kita tidak kenal dia. Makanya hanya kalau otak sudah tercuci maka kita tidak cinta pada negeri ini. Tapi tidak ada alasan untuk kita tidak cinta di negeri yang sudah membesarkan kita, melahirkan kita, dan kita akan mati di tempat ini pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.